Bogor. Jadi di Bogor ini tentunya kita dapat banyak pelajaran-pelajaran baru juga, dapat semangat baru untuk mengawali kegiatan PRELKMA ini. Seperti kata Pak Uno juga bahwa kita semua ini adalah calon pemimpin yang di pundaknya dititipkan harapan umat, sehingga inilah yang buat kita jadi semangat untuk menjalankan kegiatan PRELKMA ini dengan niat karena Allah semata. Bogor, saya Pisan. Di Bandung, kami mengunjungi Masjid Salman ITB dan mendapatkan 2 materi, yaitu yang pertama tentang pengenalan kampus FMIPA dari ITB, dan juga bertemu dengan banyak pengusaha sukses, dan kami mendapatkan banyak ilmu dari situ. Yaitu salah satunya adalah dapat kutipan bahwa kesuksesan itu hanya milik Allah. Tugas kita hanyalah berusaha maksimal saja. Pokoknya mantap! Cirebon mantep banget guys. Jadi kita di sana bukan pergi ke universitas, tapi pergi ke satu masjid, itu namanya Sang Cipta Rasa, di mana masjid itu dibangun oleh salah satu anggota Wali Songo. Terus di sana kita belajar tentang sejarah Wali Songo, diceritain segala macam halnya gitu. Dan bayangin aja guys, kalau misalnya Wali Songo itu nggak ada, kemungkinan besar perkembangan Islam tuh nggak sepesat saat ini. Keren banget. Di Semarang kemarin kami banyak ketemu tokoh-tokoh agama seperti ulama-ulama dan tokoh-tokoh pendidikan. Satu hal yang paling Ana ingat dari salah satu tokoh adalah bahwa kemenangan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita sebagai manusia itu cuma bisa memperjuangkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa kemenangan itu hanya milik orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kita sebagai manusia harus selalu taat menaati perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Semarang mantap. Demak. Jadi di Demak itu kita dapat sejarah-sejarah baru tentang Wali Songo, bahwa Wali Songo itu bukan dari satu generasi aja. Jadi Wali Songo itu ada beberapa generasi. Kita harus bersyukur banget ada Wali Songo, karena kalau misalnya nggak ada Wali Songo, kita nggak akan dapat hidayah tentang Islam. Masya Allah. Demak, yes. Di Jogja kami bertemu dengan banyak sekali tokoh, maupun kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran. Dimulai dari yang pertama, kita bertemu dengan para pejuang ekonomi syariah di Seham Farah. Lalu kami melanjutkan pelajaran di UGM, kita bertemu dengan para tokoh-tokoh ahli dari kehutanan maupun lingkungan. Lalu melanjutkan perjalanan lagi ke warung SS, di mana kita bertemu dengan Pak Yoyo, sang penakluk warung sambal yang begitu Masya Allahnya. Dengan warung sambal itu dia bisa mendakwakan Islam seluas-luasnya. Lalu kita juga melanjutkan perjalanan kembali menelusuri jejak Wali Songo yang ketika digambar oleh orang luar mungkin itu sangat terlihat seperti mistis, padahal di Wali Songo itu sendiri itu masih Masya Allah luar biasa dari segala perjuangannya yang ternyata masih menyambung dengan beberapa pihak-pihak lain di luar sana seperti di Utsmani dan sebagainya, yang bisa membawa Islam ke Indonesia dan bisa menyebar, dan bahkan Indonesia saat ini bisa menjadi populasi terbesar Islam sekarang. Pokoknya mantep banget, Jogja sukses. Pokoknya Malang itu the best banget, karena di Malang kami belajar banyak hal, dan salah satunya kami merasakan bahwa Nasrullah itu nyata, yang dimana kami awalnya tidak akan berhenti di Unbrau, tapi ternyata Allah memberi kami kesempatan untuk singgah di masjidnya. Dari situ anak belajar bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk kita semua. Jadi kita sebagai manusia hanya patut percaya dan ikhlas dalam menjalaninya. Malang mantap. Surabaya, kita sudah ketemu para tokoh-tokoh akademis yang menjelaskan 2 poin penting. Yang pertama, bahwa ilmu teknologi itu udah berkembang sangat pesat dan tantangan masa depan itu sangat cepat. Dan kita juga disebut sudah memiliki soft skill yang diperlukan untuk menghadapi masa depan. Surabaya, mantap! Kegiatan KLMA 2022
Voice Java telah resmi selesai. Transmit syukur alhamdulillah dan jabat tangan dari Bapak Kepala Sekolah kita tercinta saya terima kembali.